Betapa saya tuh selama ini tuh seperti apa ya, nikmat apalagi lah yang didustakan oleh dari yang Allah kasih gitu ya. Mungkin kalau dari perbandingan tuh 10 nikmat, yang Allah ambil tuh hanya 2 nikmat. Saya itu kan masih punya 8 nikmat yang lain. Kenapa saya harus fokus dengan rasa kehilangan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Tim Hijrah Akbar Jawa Barat. Siap hijrah, siap istiqomah. Masya Allah. Alhamdulillah ya, hari ini kita mau berbincang-bincang ya, kita bercerita ataupun mungkin bertukar cerita dengan ya sharing dengan teman-teman dari Tim Hijrah Akbar Jawa Barat ya. Dan di sini kita akan ada sedikit gitu obrolan tentang perjalanan hijrah. Karena kan ya saat ini banyak yang mereka memulai hijrah tapi pada akhirnya mereka tidak sanggup untuk meneruskan dan berhenti di tengah jalan. Dan proses hijrah setiap orang itu pasti kan berbeda-beda ya. Saya teteh-teteh semua ya, mungkin proses hijrahnya juga berbeda. Maka dari itu di sini mari kita bertukar cerita tentang proses hijrah masing-masing. Ya, ini saya mau nanya dulu sama ini Ibu ya, Bu Ais ya. Bu Ais ini adalah salah satu panitia dari Tim Hijrah Akbar Jawa Barat di bagian daerah Garut. Masya Allah, hari ini berkenan untuk sharing dengan kita mengenai proses hijrahnya. Nah, Ibu, di sini aku mau nanya, Bu. Ya, kan kalau kita mau hijrah pasti terkadang ada sebabnya kan? Karena apa ya? Nah, di sini apa sih yang membuat Ibu gitu ya memilih jalan untuk berhijrah ini gitu? Baik, terima kasih. Sebetulnya pertanyaannya cukup sedikit menohok ya. Kalau bisa dibilang hijrah itu mungkin terlalu jauh, karena yang saya alami itu adalah hanya ingin mencoba sedikit merubah apa yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Contohnya misalkan dari segi berpakaian, dari segi pola pikir dan segala macamnya gitu. Saya itu mulai terpikir itu setelah saya mendapat musibah, mungkin lebih tepatnya di situ ya. Musibah di sini adalah musibah apa ya? Kita kan pernah tahu bahwa Allah itu selalu memberikan ujian atau cobaan itu adalah dengan hal yang kita sayangi. Nah itu, saya itu mendapatkan ujian di situ. Betapa saya tuh selama ini tuh seperti apa ya? Nikmat apalagi lah yang didustakan oleh dari yang Allah kasih gitu ya. Mungkin kalau dari perbandingan tuh 10 nikmat, yang Allah ambil tuh hanya 2 nikmat ya. Saya itu kan masih punya 8 nikmat yang lain. Kenapa saya harus fokus dengan rasa kehilangan saya? Nah itu, kemudian saya prosesnya berpikir sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur, bahkan gelisah sekali. Di usia saya yang sudah menginjak 40 tahun itu, kok saya nggak punya apa-apa ya? Kalau seandainya Allah mengambil nyawa saya saat itu, detik itu, saya tuh nggak punya apa-apa. Bahkan ngaji juga masih terbata-bata. Padahal Allah itu, mungkin orang banyak yang ingin berada di posisi saya kalau dilihat dari segi karir, jabatan. Alhamdulillah anak-anak juga sehat, orang tua juga sehat. Kemudian tapi di sisi lain hati saya tuh hampa. Makanya mungkin Allah tuh cemburu lah ya. Kamu tuh sudah diberikan banyak kelimpahan nikmat, tapi kamu tuh kayak gak tahu diri gitu. Saya orang ngerasanya kayak gitu. Kok saya gak tahu diri? Makanya sama Allah itu diuji dengan seseorang yang saya cintai, yang saat itu saya berpikir bahwa dia itu dunia saya. Nah itu yang salah.
Itu yang salah. Kenapa? Kenapa Allah cemburu? Karena sejatinya kita tuh hanya milik Allah kan. Adapun kita mengabdikan cinta dan segala macam kan hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk ciptaannya. Gak boleh berlebihan. Yang saya akui, yang saya selama ini lakukan itu, dia itu dunia saya. Saya itu berharap terlalu banyak, berharap itu di dia gitu. Padahal kan bukan itu. Kita nggak boleh berharap sama makhluknya. Tuh. Jadi saya mencoba, ya udah, saya mencoba berusaha lebih baik aja. Banyak kayak ikut kajian-kajian juga banyak, kayak ikut, saya tuh pas ikut apa ya, membahas tentang wudhu dan sholat, saya itu tertampar. Ternyata wudhu saya juga selama ini salah. Belum benar, maksudnya masih banyak kekeliruan. Terus saya ikut program tahsin apa gitu ya, salah satu online. Saya kan baca surat Fatihah kan, itu saya salah semua. Saya tuh nangis tuh semalaman. Hai, kamu kemana aja selama ini? 40 tahun kamu kemana? Bukan sia-sia ya, nggak ada yang sia-sia ya, tapi banyak pelajaran ada dari situ. Itu sih intinya dari situ. Masya Allah banget ya. Jadi kayak Allah itu terkadang ya, untuk membuat seseorang agar dekat dengan Allah gitu, mendekat ke Allah itu, Allah tuh selalu mempunyai cara, misal kayak diberikan ujian, berikan rasa sakit gitu. Karena terkadang manusia itu memang harus diberikan rasa sakit dulu baru ingat sama Allah gitu kan ya. Iya. Dan ya memang kita sebagai manusia juga harus peka gitu ya terhadap kayak ujian Allah gitu ya. Allah itu menguji kita karena Allah pengen dekat dengan kita. Kita tuh biar deket banget gitu sama Allah, dan Allah pun pengen kita tuh menyadari bahwa Allah tuh adalah segala-galanya untuk kita. Allah tuh adalah nomor satu yang harus kita utamakan dari hal lainnya, apalagi dari hal-hal yang ada di dunia ini kan ya. Nah itu makanya Allah nggak mau kita terlalu mencintai makhluknya gitu, kayak gitu. Iya, apapun itu ya benar. Dan Bu, kan dalam proses kayak sekarang Ibu berusaha untuk belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ya kan. Nah kan dalam proses itu pasti Ibu menemui tantangan ataupun rintangannya ya kan ya. Dan hal apa sih ataupun mungkin tantangan apa sih yang paling dirasa banget sama Ibu ketika Ibu berusaha untuk menjadi hamba yang baik ataupun berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi? Yang tantangan terutama itu adalah dari diri saya, dari diri sendiri. Soalnya kan saya tidak mau menyalahkan lingkungan atau apa, karena kan lingkungan mah tergantung kita sebetulnya menyikapinya. Jadi saya lebih ke pasang surut iman saya aja gitu. Kayak misalkan dalam minggu ini saya rajin sholat sama kajian sama ngajinya gitu, tapi tiba-tiba di waktu yang lain saya tuh futur gitu, tidak melaksanakan itu semua. Banyak, mulai dari rasa malas misalkan, atau rasa sibuk. Saya itu terutama sibuk, capek karena saya memang diakui itu. Dan itu saya tantangannya sih lebih ke memanage waktu diri saya sendiri. Jadi saya masih banyak bekerja dibanding berbuat amaliyah yang lain gitu. Nah itu yang mungkin sedang saya perbaiki sampai sekarang. Itu saya lebih, kalau misalkan kalau dari segi yang lain mah ada aja sih, tapi tidak terlalu ini. Tapi yang utama itu dari diri saya sendiri. Ya. Hawa nafsunya. Memang yang paling berat itu adalah hawa nafsu. Iya betul sekali. Iya. Nafsu yang terlahir dari diri kita sendiri itu ngelawannya. Betul. Tadi kan Ibu bilang yang paling berat itu tantangannya adalah dari diri kita sendiri. Karena kita sering kali futur ya. Ya futur ini memang sering sih. Aku juga sama. Tapi gini kan, ketika kita futur ataupun ketika Ibu futur, hal apa yang Ibu lakukan agar Ibu tuh kayak kembali semangat lagi gitu? Yang membuat saya kembali lebih bersemangat itu adalah ketika bertemu dengan teman-teman. Itu salah satunya. Jadi memang benar lingkungan itu merupakan support system sendiri, support system yang baik itu. Karena memang benar bahwa hijrah sendiri itu berat. Berat sekali. Apalagi saya yang notabene bukan dari jebolan pesantren. Saya dari keluarga biasa dan dengan kehidupan yang lebih ke pada umumnya saja gitu ya.
Jadi tantangan terberatnya di itu. Jadi makanya saya suka selalu bersemangat. Oh ini harus sudah ada tim teman-teman gitu. Jadi kayak suntikan pribadi untuk saya membangkitkan kembali semangat. Ini teman-teman yang masih pada muda, masih pada bersemangat. Lah sayang sudah dia mau diambang senja itu masa masih gitu. Itu. Kemudian saya lihat anak-anak sih. Gitu. Kalau anak-anak kan butuh figur. Betul. Kalau misalkan saya mau bisa membersamai mereka, bagaimana jika saya sendiri seperti ini gitu sih. Ya mungkin harusnya banyak lagi ya motivasi yang lainnya, tapi sejauh ini itu yang saya rasakan gitu. Masya Allah, jadi kayak lingkungan itu mempengaruhi ya, dan teman-teman itu juga kita bisa menjadi salah satu penyemangat kita untuk kembali bangkit dari kefuturan ya, kefuturan gitu kan. Dan di sini kan ibu ngerasain nggak sih awal ibu hijrah ataupun ibu sebelum hijrah ya, ibu ngerasain nggak sebelum ibu hijrah dan sesudah hijrah saat ini, apa sih yang ibu rasain, bagaimana perasaan ibu itu, apakah ada perbedaan atau tetap sama? Yang saya rasakan itu adalah entah kenapa ya Jess, saya itu jadi cenderung lebih tenang. Itu satu yang saya rasakan. Jadi lebih ke kalaupun misalkan ada apa-apa, lillahi ta'ala Allah sudah mengatur semuanya untuk saya kok. Karena Allah kan sudah memberikan skenario yang terbaik. Jadi apapun itu kan pasti sudah dalam kadar saya. Terus saya itu sekarang sudah berpikirin begini, saya tidak usah repot mengendalikan hal-hal yang di luar kendali saya. Saya hanya bertugas menjaga diri saya dan hal-hal yang di dalam kendali saya, itu saja. Anak atau apapun di luar itu kan tuh di luar kendali saya. Yang penting saya masih mencoba memberikan yang terbaik. Itu saja. Di lain itu semua, adapun hasil kayak gimana, sedikitnya saya sudah tidak terlalu mengkhawatirkan hasilnya. Memang kita tuh perlu banget menerapkan yang namanya husnuzon. Itu penting banget dalam kehidupan kita. Kita selalu berhusnuzon karena Allah. Karena kan prasangka kita itu ya Sesuai dengan prasangkanya. jadi kayak kita kalau berprasangka baik ke Allah, ya pasti hasilnya pun pasti baik gitu kan. Iya kayak gitu. Dulu kan awal-awal saya khawatir terus nih. Nah, gimana ya kalau begini? Kalau saya begini bagaimana? Terus khawatir gitu. Umumnya. Tidak ada ketenangan. Juga tenang kitanya. Kalau Iya. sekarang mah lebih ke ada rasa khawatir timbul ada. Tapi udah kesananya lillahi ta'ala aja kan sudah kamu lakukan itu sudah apa yang penting mah sudah sesuai koridornya, sudah berusaha ikhtiar dan doa gitu. Iya. Sisanya ya Allah sudah Daun jatuh saja. daun jatuh saja sudah Sudah diatur kan? apalagi waktunya. kita gitu. Iya. Saya yakinnya ke